Hai, halo apa kabar pemirsa? Kali ini Anda sedang menyaksikan aktual edisi 6 September 2013 bersama saya, Dewi Erlinda. Untuk beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan berita-berita lokal Kota Pekalongan dan sekitarnya. Disiarkan langsung dari studio WPI TV Stimik Widya Pratama Pekalongan. Inilah aktual. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2013 akan berlangsung sebentar lagi. Kementerian Agama Kota Pekalongan yang merupakan instansi terkait untuk memfasilitasi kegiatan tahunan ini telah cukup melakukan persiapan seperti menyelenggarakan kegiatan manasik haji. Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan menyelenggarakan manasik haji serentak untuk calon jemaah haji Kota Pekalongan. Mengambil tempat di Kompleks Pondok Pesantren Al-Quran Modern Buaran pada Kamis 29 Agustus 2013. Pada tahun 2013 ini, jumlah calon jemaah haji Kota Pekalongan yang akan berangkat ke Tanah Suci sebanyak 288 orang, yang terdiri dari gabungan berbagai kelompok bimbingan ibadah haji maupun haji mandiri. Jemaah yang masuk ke dalam kloter 4 ini nantinya akan diberangkatkan menuju embarkasi Solo pada 9 September malam. Pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci akan dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama akan berangkat pada 10 September 2013, sementara gelombang kedua akan diberangkatkan pada 25 September. Dan tanggal 9 Oktober diharapkan seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Pelaksanaan wukuf di Arafah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober. Dengan demikian, Hari Raya Haji atau Idul Adha 10 Zulhijjah sendiri akan jatuh pada Selasa 15 Oktober 2013 dan jamaah haji akan kembali pulang mulai 19 Oktober 2013. Banyak dari calon jamaah haji di Indonesia mengikuti kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH sebagai sarana mempersiapkan diri dan bekal sebelum berangkat ke Tanah Suci. KBIH dianggap cukup banyak membantu calon jamaah haji seperti kelompok bimbingan As-Salamah Pekalongan yang menyelenggarakan manasik haji atau manasik haji seperti ini kerap dilakukan oleh KBIH. Penyelenggaraan ibadah haji akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara pemberangkatan pertama akan mulai dilakukan pada 10 September 2013. Calon jamaah haji Kota Pekalongan sendiri berjumlah 288, terdiri dari berbagai kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Dan untuk mempersiapkan bekal dan kesiapan calon jamaah haji, KBIH menyelenggarakan praktek tata cara ibadah haji atau manasik haji. Seperti yang dilakukan oleh KBIH As-Salamah yang menyelenggarakan manasik haji di Islamic Center Kedunguni, 24 Agustus 2013. Dalam manasik haji, jemaah melakukan praktek selayaknya ibadah haji, seperti tawaf, sa'i, dan lempar jumrah. Pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci akan dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama akan berangkat pada 10 September 2013. Sementara gelombang 2 akan diberangkatkan pada 25 September. Dan tanggal 9 Oktober diharapkan seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Pelaksanaan wukuf di Arafah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober. Dengan demikian, Hari Raya Haji atau Idul Adha 10 Zulhijjah sendiri akan jatuh pada Selasa 15 Oktober 2013. Dan jemaah haji akan kembali dipulangkan ke tanah air mulai 19 Oktober 2013. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan aktual karena setelah ini akan ada berita-berita lain. Saksikan aktual.
Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into your It's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last been my way. And it's led me on and on to you. Perkuliahan tahun akademik 2013-2014 segera dimulai oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Sebagai bekal mahasiswa baru, STIMIK Widya Pratama Pekalongan menggelar Bina Orientasi Studi atau yang disebut BIOS. Kegiatan ini sendiri mulai dilaksanakan setelah dibuka Selasa 3 September 2013. Bina Orientasi Studi atau BIOS yaitu kegiatan pengenalan kampus yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer STIMIK Widya Pratama Pekalongan dibuka langsung oleh Ketua STIMIK Retnowati MSc pada Selasa 3 September 2013. BIOS tahun ini diikuti oleh 512 peserta yang terdiri dari 474 mahasiswa baru dan 38 peserta susulan. Untuk tahun akademik 2013-2014, STIMIK Widya Pratama Pekalongan menerima mahasiswa baru untuk program studi teknik informatika 221 mahasiswa, sistem informasi sebanyak 141 mahasiswa, manajemen informatika sebanyak 72 mahasiswa, dan komputerisasi akuntansi sebanyak 40 mahasiswa. Demikian kata Ketua Panitia BIOS, Eko Budi Susanto, Eskom. Pemberian pengetahuan kepada mahasiswa baru tentang informasi lingkungan akademik STIMIK Widya Pratama. Di situ kaitannya dengan misalkan mata kuliah apa yang diajarkan, kemudian tata cara pembayaran atau registrasi, kemudian juga bagaimana sih cara-cara mengambil skripsi dan TA. Ya. Intinya seperti itu. Intinya jadi BIOS itu untuk mengenalkan lingkungan akademik STIMIK Widya Pratama Pekalongan bagi mahasiswa baru. Dia juga menambahkan bahwa tahun ini STIMIK Widya Pratama Pekalongan memberikan beasiswa pendidikan kepada 16 mahasiswa baru dari program studi komputerisasi akuntansi. Dari pemerintah sendiri melalui program bidik misi juga memberikan 2 beasiswa untuk mahasiswa baru dari program studi yang terakreditasi B. Dalam hal ini adalah komputerisasi akuntansi. BIOS sendiri akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Selasa 3 September hingga Kamis 5 September 2013. Dan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti BIOS ini, dapat mengikuti BIOS khusus pada 1-7 September 2013 atau dapat mengikuti BIOS tahun berikutnya. Penyelenggaraan BIOS oleh STIMIK Widya Pratama berlangsung selama 3 hari, mulai Selasa 3 September lalu hingga Kamis 5 September 2013.
Beragam acara mulai kegiatan akademik berupa kuliah umum dan pemaparan materi diberikan untuk peserta BIOS. Di samping itu juga digelar permainan dan kegiatan sosial donor darah. Kegiatan Bina Orientasi Studi atau BIOS yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Widya Pratama Pekalongan berlangsung selama 3 hari sejak dibuka oleh Ketua STIMIK Ratnawati MSc Selasa 3 September 2013 hingga Kamis 5 September 2013. BIOS sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan wawasan sekaligus mengenalkan kampus terhadap mahasiswa baru. Berbagai acara yang dilakukan selama BIOS diantaranya adalah kuliah umum oleh Profesor Dr. Agus Priyono, Rektor dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Materi-materi seputar institusi kampus, game seru, pentas seni, dan kegiatan sosial seperti donor darah. BIOS tahun ini diikuti oleh 512 peserta yang terdiri atas 474 mahasiswa baru dan 38 peserta susulan. Untuk tahun akademik 2013-2014, STIMIK Widya Pratama Pekalongan menerima mahasiswa baru untuk program studi Teknik Informatika sebanyak 221 mahasiswa, Sistem Informasi sebanyak 141 mahasiswa, Manajemen Informatika sebanyak 72 mahasiswa, dan Komputerisasi Akuntansi sebanyak 40 mahasiswa. Demikian serangkaian berita yang dapat kami sampaikan dalam aktual edisi 6 Maret. Maaf pemirsa, demikian serangkaian berita yang dapat kami sampaikan dalam aktual edisi 6 September 2013. Saya Dewi Erlinda berserta kru kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan aktual hanya di wpetv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you.